Lo mah nggak banget, baju lo aja tahun 2000 masih lo pakai sekarang. Oh iya. Se- Ya, sebelum tren orang sustainable fashion ya. Bener, 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 bener. Setuju Iya gue kan? sama lo. Tenis apa pedal nih kira-kira? Pedal. Sekarang kan orang-orang Oh, pedal. Raketnya pedal kan lebih warna-warni ya daripada raketnya tenis. raket tenis juga warna-warni, cuma lebih pendek kalau pedal. Tapi kan raket tenis dia punya apa Oh, tuh? atasnya. Atasnya nggak ada karetnya kan? Iya, 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 iya. Senar kan? Kayak gitar, Oh, jreng. iya. Kalau pedal kan atasnya kayak apa sih karet ya itu ya? Nggak tahu, gue belum pernah lo main pedal. Masa Jujur, sih yang belum, belum. Nah, gue nanya nih, Heeh, lu sebagai si anak skena, lu berminat nggak heeh. nyobain pedal? Jujur nggak terlalu sih. Iya? Karbon, bukan 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 karet, bukan plastik. Ternyata itu karbon. Oh, karbon. Heeh, Lu nggak heeh. berminat? Enggak, Nggak ada panggilan. enggak. Oh, oke. Panggilan nih gimana, diajak main pedal atau panggilan hati ingin bermain pedal? Panggilan hati. Kalau panggilan panggilan dari pergaulan sosial sih pasti ada kan. Gue juga Ada. saban saban wawancara tamu brunch with Dave atau syuting tuh pasti 2 minggu sekali lah tamu gue. Yuk kak, pedal yuk kak, gitu. Hmm, gue tuh tipikal orang nggak suka yang ikut arus kan, sebener-benernya. Masa? Nggak Ya suka. ampun. Berarti kita ini dua Leo yang nggak suka ikut arus ya? Iya, dulu itu gue kecemplung. Gini, kalau lari kan gue mulai sebelum orang lari tuh 2000. Heeh. Bahkan gue aja itu hitungannya udah agak telat sebenarnya ketimbang yang emang udah pada senior lari ya. 2015 apa gue mulai lari kan. Hmm. Belum rame kayak sekarang, belum. Mm-mm. Terus abis itu kalau sepeda tuh gue kegeret, Hmm. dipaksa. Tapi gue senang, gue senang. Sepedahan lah. Waktu tenis, waktu anak-anak sepeda mulai shifting ke tenis tuh gue udah mulai kayak, nggak ya, kayaknya ya, udah cukup ya, gitu. Jadi gue juga main tenis tuh cuman yang, ya ayo gitu, ayo, tapi nggak yang banget gitu. Terus begitu You draw the pedal, gue line. stop. Ya, Yes. begitu pedal gue stop. No, nggak, gue nggak Hmm. gitu. Oke, iya iya iya. Itu juga gue sih kayak kemarin contohnya gitu ya. Maksudnya gue kan udah olahraga hit itu high intensity training itu dari zaman trainer kita masih Windu. Lu masih ingat Windu dong, Iwet? Masih dong, sekarang jadi agen insurance. Dari zaman Windu 15 tahun lalu kan udah high intensity training kita kan. Itu kan Betul. namanya belum belum high rocks, belum apa tuh F45, belum ini, belum itu. It's just a high intensity training. Sekarang beberapa teman-teman gue gitu, Bo, F45 yuk, Bo, cakep-cakep loh yang datang. Enggak deh gitu. Gue ya ikut, tapi sesuai dengan kebutuhan gue aja. Ikut race yuk, High Rocks. Enggak deh, gue sampai ikut race, ikut olahraganya ternyata gue suka, tapi nggak nyampe ikut Mm-mm. race. Jadi my point adalah, gue sih clear tuh kalau gue adalah orang yang ya nggak sih, kelihatan nggak sih kalau gue Ya. tuh bukan bukan tipe orang yang doyan ikut tren. What do you think? Mm-mm. Kok nanya gue? Kelihatannya dari luar. Enggak. Lo mah enggak banget. Baju lo aja tahun 2000 masih lo pakai sekarang. Oh iya. Se- Ya, sebelum tren orang sustainable fashion ya. Bener, 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 bener. Setuju Iya gue kan. sama lo. Heeh. Terus karena matcha, do you matcha? No, I don't do matcha. Stick to my latte. Ada curiosity nggak ingin menikmati matcha? eh enggak. Tapi maksud gue gini, I love matcha, tapi nggak yang kemudian terus gue mengubah semua rutin minum gue menjadi matcha. Enggak. Oh, oke. Gue nyobain, ternyata gue nggak bisa menikmati matcha. So that's it for me. Walaupun adik gue sama ponakan gue matcha karena mereka suka
coffee tapi nggak boleh terlalu banyak coffee, beloknya ke matcha gitu. Ya, it's okay gitu. Kemarin ya, Hana tuh ngirimin artikel dari Medium. Gue juga termasuk orang yang suka baca artikel dari Medium. Jadi kalau di aplikasi Medium ini kan siapa aja bisa nulis artikel ya. Terus kalau bagus, algoritmanya dia di atas. Ada sebuah artikel lucu dan menarik deh, ditulis oleh seorang penulis di Amerika. Have Mm-mm. you have you got the time to read it? Nope. Kita bahas bareng-bareng ya. Boleh. Hai, aku Hore. Jadi, kalau teman-teman mau search nanti artikelnya nanti kita share di grup WhatsApp ya. Aku udah Ah, tulis dia punya pointers. Yang tulis aku ya, bukan ChatGPT. iya. Kenes ya hari ini ya. Apa Kak? Kenes. Ngantuk nih aku berhari-hari sleep call. Hah, lu sleep call sama siapa? Sama ChatGPT. Enggak. Enggak, gue Lu ngantuk aja. sleep call sama siapa? Enggak. Oh, nggak nyampe sleep call, belum sleep call gue udah ngantuk. Oh, Oke, aku baca ini ya. boleh. Ditulis sama Abby. Judul artikelnya From Matcha to Pickleball, the trend spiral that's replacing real personality. Oke? Gini. Jadi intinya tuh dia membahas sekarang ini kita tuh gampang sekali ngikutin yang namanya tren. Whenever the cool crowd say yes, we did too. Kita tuh jarang even berhenti untuk bertanya, do I even like it? Tren matcha, yuk rame-rame nyobain matcha. Tapi sebenarnya pernahkah lu bertanya sama diri lu tuh suka nggak sih? Dia bikin list gitu ya. Teman-teman dia begitu nyobain matcha, sebenarnya begitu ditanyain, kayak jus rumput ya, Nek? Kayak air mandi kadal ya, Bo? Tuh. Air mandi kadal anjir. Sorry, sebelum sebelum lanjut lagi ya. Nyangkut soal kadal, lu kemarin kepapar nggak sih sama berita Wush udah menabrak berapa ribu biawak dalam nah Masa? dalam 6 bulan terakhir Di lintasannya. di lintasan Wush banyak biawak ternyata. Aduh, itu pasti on the way ke Bandung tuh ya, yang daerah banyak banyak ijo-ijo itu ya. Iya bolak-balik lah, tapi cukup banyak yang tertabrak oleh si Wush itu. Oke, Har- lanjut. harus dibikinin pagar tuh, Bo. Biar biawaknya nggak masuk. Iya, biar biawaknya nggak masuk dong, Brur. Uh. Atau orang tua biawaknya harus dikasih penyuluhan. Repot anjir. Kalau kata Emma, pemerintah nggak punya kegiatan lain ya, Papi. Iya, atau bikin inisiatif untuk parents biawak. Iya. Oke, lanjut. Matcha kayak air minum biawak. Air mandi Heeh. biawak. Mm-mm. Terus dia bilang gini, zaman sekarang di era sosial media ini, your personality might just be an algorithm. Jadi sebetulnya apa yang Hmm. kita adaptasi sebagai bagian dari personality kita, gue nih orang yang suka pedal, gue nih suka matcha, gue nih suka labubu, gue nih suka nongkrong di sini. Itu we are just downloading our personality yang didikte oleh algoritma. Nampar banget ya. Ah, ah, ah. Iya kan? Sekarang ini katanya kita ini udah bukan mencicipi pleasure, tapi yang kita uber adalah perception. Oh, this is so good. Lanjut Jadi lagi. persepsi orang terhadap apa yang kita lakukan, siapa diri kita yang jadi utama gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah nggak menurture gue tuh sukanya apa, gue tuh interestnya apa, tapi kita tuh rame-rame chasing collective identities. Psikolog Donald Winnicott dia bilang itu disebut sebagai false self.
A version of ourselves built to win acceptance. Jadi pada dasarnya pengen sama yang lain, aka yang disebut tren atau hype. Bukan ditemukan oleh sosial media. Social media simply monetize this. Ini bagus loh. Udah selesai belum? Gue mau Belum. nyaut nih. Udah belum nih? Gue Sambil mau nyaut aja. nih. Gue udah nih. Gue mau nyaut nih. Wush nyaut aja sambil dia ikut main. Nggak, sebentar. Sebelum lo lanjut, gue mau nimpalin dulu di part ini. Iya. Ini sebenarnya yang terjadi dengan pergeseran media saat ini, Dave. Oh gitu. Kenapa begitu? Soalnya gini, Dave. Soalnya Gimana gini. tuh? Zaman dulu itu kan persepsi kita, tren itu kan dibuat oleh media ya. Koran, radio, TV, majalah. Ya, mungkin ada masuk sedikit majalah dinding. Ada masuk lagi nanti poster mungkin. Ya. Tapi 4 hal ini tuh yang kemudian dulu membentuk tren, persepsi di masyarakat. Bener nggak? Apa yang ada di majalah muncul di TV, dibahas di koran, lalu kemudian muncul di sekeliling kita. Lalu kita semua setuju bahwa oh iya ini tuh keren ya. Sebuah narasi yang dibentuk sama medium-medium itu tadi. Gitu ya. Sementara kalau sekarang itu ternyata memang jauh lebih kompleks. Karena mediumnya udah bukan cuma TV, radio, majalah lagi. Tapi udah banyak lagi yang lain. Gitu kan? Karena sosial media aja ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada X, ada Medium, segala macam. Belum lagi berita-berita itu. Bener ya? Sehingga kalau dulu adalah ketika lo mau mengubah persepsi, behavior, dan menciptakan tren, atau gue balik, menciptakan tren untuk mengubah persepsi dan mengubah behavior orang, lo cuma perlu menguasai 3 tadi, radio, TV, majalah, koran. 4 berarti ya. Nah kalau sekarang enggak tuh. Algoritma. Benar. Yang perlu lo kuasai adalah algoritma. How to hack the algorithm. Yes. Tamparannya gue baca artikel itu adalah gini. Anjir, bener ya gitu. Bahwa is it your personality atau algoritma punya personality yang lu adaptasi. Terus dia bilang gini, every Yeah. time we follow a trend we don't truly love, we trade a piece of our authentic self for social approval. Jadi emang sebenarnya ya nggak usah ngomongin benar atau salah ya. Kita diskusi dulu. Kita sama-sama menelaah. Yang kita cari itu adalah social approval. Kan kayak kemarin lu bilang ke Arjok, orang cuman foto-foto aja. Karena algoritma bilang keren lu foto di Arjok. Apakah lu tahu pesan Arjok tahun ini? Enggak. Because we don't understand the culture. We copy the culture. The goal is not depth, bukan mengenai kedalaman pemahaman, tapi visibility aja. Simility ini kini, ya. Nimititi. Visibility yang penting gue kelihatan keren. Iya, iya. Ini sebenarnya dasar psikologi manusia soal social approval itu. Social approval itu mau ada algoritma atau tidak algoritma, itu akan tetap ada. Yang ya kayak gitu. A lot of my friends gitu ya do this gitu ya. Paddle is a very expensive hobby ya. Lo harus belajar, lo harus belanja, lo harus bayar court. Udah gitu lo kan harus belajar pakai coach. Karena gue udah nyobain paddle aja nggak pakai coach gitu. Gue salah urat, terkilir, gue harus visio, bayar visio mahal. Daripada gue bayar visio mahal-mahal, mendingan gue bayar coach. Yang happy tuh tempat pijat, tempat visio, gitu-gitu. For this newbie paddle. Ini disebut juga sebagai performative consumption istilahnya. Buying something, not because it speaks to you, but because it speaks
for you. Hmm. Ini kan sama Hmm. kayak waktu kita membahas Labubu ya, Wet. Mm-mm. Mm-mm. Yang kita lakukan tuh sebetulnya adalah social mimicry. Kita pengen sama aja dengan Mm-mm. lingkungan yang dijejelin sama algoritma. Dan Mm-mm. rupanya, Iwet, it's a survival instinct loh buat kita makhluk mamalia ini. Oh ya? Social mimicry ini. Kenapa? Kok itu survival? Kan kita makhluk yang udah berevolusi dari ribu-ribu tahun lalu ya. Kan kita ini kan sebetulnya binatang yang sudah berevolusi ya. Kan Mm-mm. supaya kita nggak dimangsa oleh predator kita harus mimicking our surrounding supaya kita nggak berbeda. Supaya kita Hmm. bisa diterima oleh surrounding kita, ya kita harus sama. Makanya kan di society kita yang berbeda itu selalu digempur, selalu dihajar. Yang berbeda agama, yang berbeda taste, yang berbeda pendapat, yang berbeda gaya. You know, Mm-mm. make sense ya? Just about talking paddle and matcha. We are actually not discovering ourselves, we are downloading ourselves. Kita tuh memotong proses pengenalan diri kita dengan hanya sekedar following trend. Yes, chasing trend feel good. Why? Rasa angsa ya, feel goose. Kalau pulang tidur tuh kayak ada yang dol gitu ya. Hah? Ada yang nggak nyambung gitu. Kok kurang tidur? Aku ngomong ambil boboan bentar ya. This is also good. Why? Because belonging feels good. Nah, berarti dasarnya itu, Dave. Feel belonging. Dengan lo feel belonging, you feel accepted. Yes. Di mana manusia itu dengan dasarnya sebagai makhluk sosial, mereka ingin diterima. Supaya mereka diterima, maka mereka melakukan social mimicry. Itu yang Yes. kemudian disebut sebagai survival mode. Betul. Ya, jadi intinya nih kita lagi nggak ngomongin paddle, kita nggak lagi ngomongin labubu, kita nggak lagi ngomongin matcha. Matcha, labubu, paddle itu cuman segway. Segway itu artinya apa, Kak? Bahasanya kok berat banget. Segway itu maksudnya adalah jalan masuk. Jadi balik lagi guys, kita bukan ngomongin paddle ya, kita bukan ngomongin matchanya, kita bukan ngomongin labubunya. Ya, tapi yang kita omongin di sini adalah bagaimana hal-hal tersebut ternyata mengacu kepada sifat dasar dan psikologi manusia. Bahwa manusia itu makhluk sosial itu ingin merasa diterima, makhluk sosial itu ingin merasa diinginkan. Sehingga untuk itu tercapai, mereka melakukan social mimicry. Mereka meniru, mereka mengadapt, mereka melihat, oh ini yang lagi rame di TikTok, oh ini yang lagi rame di Instagram, oh ini yang lagi rame di WhatsApp group. Biar gua feel belong to that community, biar gua belong to that society, I will do it. Itu sebetulnya extend Ya. more than just paddle and matcha ya gitu. Oh, this is very nice. This is Yes. very nice. I'm going to make a lecture from this. I'm going to have a class from this. Yes, yes, yes. So basically, Dave, berarti kalau kayak gitu, tren itu adalah cara paling tepat untuk bisa bukan mengontrol, tapi mengubah behavior masyarakat. Yes, Karena menggemakan tren tren. itu benar, karena tren itu ujungnya adalah membuat orang merasa bisa tergabung di dalam sebuah society. Itu kan Bagus nih, bagus banget nih. Yuk tap dulu, tap 1 juta likes, tap 1 juta likes, tap 1 juta likes. Pinter nih, Devendre kalau nggak tidur terus deh, Bo.
Enjoy. itu itu sebabnya ya Iwet ya. Najoy Nah, ya, Najong sama Enjoy. Anjoy jadinya Najoy ya, ya ya ya. Combo. Itu gue baca itu ya, gue ketampar sendiri. Mm-mm. Jangan teman-teman gini. Mm-mm. Lu berasa suci banget ya, kayaknya nuding-nuding, you pointing your fingers kepada mereka. Enggak, gue baca ini tuh Enggak. gue berasa ini diri gue banget. Gini, oh Mm-mm. pantes ya, kita tuh seneng Mm-mm. punya temen, kita Mm-mm. seneng punya komunitas, Mm-mm. karena belonging feels good. Mm-mm. Dopamin, Bo. Dopamin yang Mm-mm. sama yang kita Mm-mm. dapatkan dari makan, minum, Ya, love, sex, itu sama. Makanya ya. ya, kita tuh mengadaptasi estetik yang sebenarnya kita nggak suka. Semua pakai celana gombrong, gue nggak cocok. Ah, tapi gue pakai, gue maksa. Semua pakai crop Mm-mm. top, sementara lu nggak cocok pakai crop top. Maksa, nggak apa-apa. We trade our curiosity for conformity. Yang penting sama aja. Nah, ini tadi ada yang nanya gini. Ini nyambung-nyambung ya. Kalau nggak ikut tren dosa nggak, Kak? Enggak. Jadi gini, menurut gue gini ya. Tadi kan dasarnya adalah sifat dasar Jadi lu sama gue tuh karyawan. sebenarnya Aku masih, sariawan. masih. Baru mateng sariawannya. Ada di lidah sama di pinggir sini. Oh, aduh, aduh. Cari awalnya baru matang. Mm-mm. Oh, oh, itu Tapi bisa sakit. Kalau baru matang gitu, bisul kali yang jerawat serem, dong. serem Ada banget ya. bisul sama jerawat di mulut tuh ngeri gila. Lanjut ya, lanjut. Jadi tadi kan ada pertanyaannya gitu. Kalau nggak ikut tren dosa nggak, Kak? Sebenarnya gini, lo perhatiin deh, Bo. Orang-orang yang ikut tren itu biasanya adalah yang masih muda-muda, Hmm. ya. Yang masih muda-muda. Zaman dulu kan waktu kita SMP, SMA, let's admit, wah gila-gila. Kalau gue nggak ikut tren tuh rasanya kayak, ih nista banget nih diri gue. Orang pakai kelom gelis, lo pakai kelom gelis. Orang pakai sepatu yongki, lo pakai sepatu yongki. Orang pakai sepatu gos, lo pakai sepatu gos. Orang potong rambut di mana lu ngikut di situ. Ngikut ya, Firman ya pasti maksud lo di sini ya. Lu salon lu tuh ya dong, salon pergaulan Oh, Jakarta. ya. Aku sih Firman Salon ya. Ada rambutku tuh masih camuri begitu ya. Kayak Dragon Ya. Ball. Terus abis itu pakai tas bulu-bulu, pakai tas bulu-bulu, ya. Tapi terus gue mikir gini, oh iya ya, kenapa bisa seperti itu? Karena memang masa muda anak-anak remaja itu memang sedang mencari penerimaan diri, jati diri, Pengen acceptance tuh, pengen belong, belong. ya, acceptance, belong, accepted bukan acceptance, accepted, belong. Makanya kan mereka ngegeng. Mm-mm. Kalau sampai nggak ngegeng tuh rasanya kayak aku nggak punya temen, aku Mm-mm. nggak diterima, di Mm-mm. rumah aku dianggap aneh, di sekolah aku dianggap aneh, Mm-mm. ya. Nah, meanwhile orang dewasa ketika dia sudah fulfill, dia sudah merasa menemukan dirinya, nggak mudah untuk dipengaruhi sama tren. True. Balik lagi ya, bukan masalah dosa atau salah, tapi sebenarnya adalah balik lagi. Nyoba nggak apa-apa, tapi kalau kemudian katut dan terbawa, coba dicari lagi. Apa yang Mungkin membuat diri lo kosong? mungkin harusnya pada teorinya orang yang sudah dewasa sudah tahu what makes them feel good, what is Yes, their yes, interest, what is yes, their curiosity, what yes, belongs to their culture and not yes, kayak lo gitu. Oh, yes, gue sepeda ikut, gue lari ikut karena ternyata gue suka. Tapi tenis gue ya, nyoba, gue nggak suka. You draw the line. Nggak, gue cukup sampai di ya, situ. ya, Itu ya, itu adalah ya, tanda maturity ya. Nih, ada research yang dilakukan ya, oleh Journal of Consumer ya, Journal of Consumer tahun 2023 yang bilang gini, chronic trend adoption itu biasanya berhubungan dengan tiga hal.
lower emotional resilience. Jadi memang mereka yang punya emotional resilience rendah pasti gampang tuh dicucuk hidungnya oleh tren. Increase anxiety. Kalau lu hanya serta-merta ikut tren aja, ya lu akan spiking up to anxiety lo. Karena you are so busy chasing what's next. What's next? Yes, Ya kan? yes, yes, yes. Ada banyak ya? Berapa? Enggak, 5, cuma 6? tiga. Enggak. Tiga, Satu lagi. dipakai. Pangsitnya dipakai. Tiga, tapi gini ya, 3. Enggak, ada lima. Tahan. Ya. Dua, ya. Ya, lanjut. A decline this is so good, Iwat, for me. A decline in self-trust and personal satisfaction. Jadi sebenarnya lu tuh tidak percaya pada diri lu sendiri sehingga lu membiarkan algoritma society orang lain yang mendikte selera lo. Lo mengejar dan mengikuti dikte tren tersebut, lo pikir lo akan memenuhi personal satisfaction lo. Akhirnya enggak begitu diikutin. Ya. Nih, Ibu CMO kasih komentar. Ibu CMO bilang gini, yang tersulit adalah untuk jujur sama diri sendiri and be comfortable with who you are. There you go. Yes, only 2 points left ya. Ini pelan-pelan. Makanya Iwat kan banyak yang membahas mengenai emotional well-being kita yang sekarang sedang terganggu ya. Ini kayak putting all the puzzle gitu. Karena hasil survei ini menemukan chasing trends, yes, it makes you popular, tapi it leaves you lonely in your own skin. Makin sepi. Ouch. Lu mungkin jadi sama dandanannya sama orang lain, tapi lu tetap merasa kesepian, lo tetap nggak kenal value diri lo apa. Nah, yang gue suka dari baca Medium ya, dia nggak cuma memaparkan problem, dia juga memberikan take away activities yang bisa lo lakukan. Dia bilang gini, how to reclaim your taste. Ada 4. Pause before you post atau beli. Before you post on purchase, lu berhenti dulu. Lu tanya, do I really like it? Kalau jawabannya, do I really like matcha? Kalau lu bilang, gue suka kok. Gue suka segala sesuatu yang datang dengan kebudayaan Jepang. Gue suka nontoninnya. Gue suka rasanya. By all means, enjoy your matcha. 2, curate. Don't copy. Lu tuh hidup lu tuh harusnya lu mengkurasi apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka. Nggak cuman mengcopy doang. 3, reconnect with your original taste. Original taste-nya Dave tuh apa sih? Oh, aku tuh cuman suka olahraga yang indoor. Ya ngapain gue maksa olahraga outdoor hanya karena trekking lagi tren? Misal. Terakhir 4, define yourself inside out. Pertegas yang jadi value, bukan viral. Ada pertanyaan bagus dari Corin Jati. Nangis, sedih. Belek. Oh. Cuman orang Sunda yang tahu itu ya. Corin Jati bilang gini, maybe you can also discuss from the trendsetter point of view. What is their motivation? Conquering. Power. Sebentar ya. Gue punya sesuatu yang gue lupa ceritain oleh-oleh dari Jogja kemarin. Bentar, ini agak... Kok Matilda? Halo? Geng 2 jangan pada kabur ya. Masih ada aku di sini. Halo. Bentar ya. In the meantime, sambil menikmati siaran pagi kita, boleh ya di tap
Tap, sama aku terima kasih untuk beberapa geng duet yang udah beli tumbler duet sama Stuja dan udah posting. Kemarin itu internet aku jelek banget. Aku coba repost nggak bisa-bisa. Mohon maaf ya. Semoga hari ini story-nya masih ada, nanti aku repost lagi. Buat yang masih nyari, tinggal sisa beberapa less than few di Stuja Cipete Jakarta, SCBD sama Bali, sama juga Bekasi. Ya, thank you for the support. Hopefully, you guys buy this product because the product speak to you, not speak for you. Ida, Oke, selamat berangkat kerja. kemarin tuh waktu It's di Art okay Jog, deh. Mm-mm. halo, Ya, udah. udah. Ya. Waktu di Art Jog itu ada satu instalasi karya seni yang terinspirasi dari sebuah kuil di Kyoto. Lo Oh, tau nggak sih kalau kuil di Kyoto tuh ada yang kayak lo lempar koin terus nanti lo boleh ambil stick untuk baca ramalan gitu ya. Tapi ini tuh bukan ramalan, tapi dia lebih kepada lo tuh karakternya siapa sih kalau dalam dunia perwayangan gitu ya. ya. Terus ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang sifatnya kayak menjadi acuan atau apa gitu. Tapi yang gue dapatkan menurut gue lumayan speak for myself. Mm. Dasamuka. Ini menjawab tadi pertanyaan apa bahasan dari sisi point of view. Dan menurut gue, dari point of view trendsetter. Kan tadi gue bilang power, conquering tuh apa sih? Menaklukkan. Menguasai, menaklukkan gitu ya. Karena dengan lo menciptakan tren tuh ada perasaan kayak, wah, gue di atas yang lain nih. Wah, gue yang pertama kali nih gitu ya. Dan menurut gue ini menarik nih, menarik. Ini sebuah pengingat buat gue, tepatnya itu pengingat. Yang gue dapetin adalah Dasamuka, karakter wayangnya. Tulisannya adalah kemalangan. Ouch. 10 kepala, 10 keinginan. Jika tidak kau kendalikan, semua akan runtuh dalam dirimu sendiri. Yang pertama, wish. Apa yang kamu inginkan justru bisa jadi bencana. Pertimbangkan kembali. Ini nyambung kan tadi, ketika lo bikin sesuatu, tren, kemudian menjadi tren, ketika keinginan lo adalah ternyata untuk bisa menguasai, itu akan bisa meruntuhkan. Yang kedua, love. Cinta penuh obsesi hanya melukai. Belajarlah melepaskan. Ya. Yang ketiga, work. Ambisi berlebihan menutup jalan berkat, rendahkan hati. Oke. Mm. Study. Ini menarik. Ini nyambung sama yang tren tadi. Jangan belajar hanya untuk pamer. Ilmu sejati tidak sombong. Ya. Health. Stres dan dendam membuat tubuh rentan. Berdamailah. Money. Uang mudah datang tapi sulit bertahan. Spirit. Bayangan egomu menghalangi cahaya. Advice. Berhenti dan merenung. Kamu sudah terlalu jauh. Bisa jadi ini nyambung sama ini. Bisa jadi kalau lo udah terlalu terbawa sama tren itu, what you need to do, stop. Mm. Rethink. Ya, Ya, ini nyambung juga sama ceritanya Mas Jumaldi Alfi juga di studionya. Dia tuh bikin sebuah karya, dia bilang gini. Oh, dia tuh kan banyak sekali mengambil analogi-analogi dari cerita-cerita apa namanya tradisional, gitu ya, dari berbagai negara. Terus ada satu tuh yang gue inget banget adalah satu cerita mitologi Yunani tentang bagaimana ini seorang anak menyukai ibunya, Oedipus kompleks, mm. yang kemudian menjadi sebuah teori kan. Di Indonesia kan juga ada ya. Siapa coba di Indonesia? Siapa ya? Siapa coba? Ayo tebak.
Oedipus kompleks. Oh, Ah, ini ya, ah. Dayang Sumbi. Yang, Iya yang, bener, iya kan, bener, yang bikin bener. Tangkuban Perahu. Iya kan? Betul, Sangkuriang Dayang Sumbi, betul. Heeh. Terus dia bilang gini, sama nggak Mas Iwan? Oh iya ya, sama lagi Mas. Hmm. Terus dia bilang gini, sejatinya semua manusia itu di permukaan bumi sama. Mm-mm. Ceritanya pun sama, cuma bahasa dan konteksnya aja yang berbeda-beda. Lalu kenapa kita harus membeda-bedakan diri? Mm-mm. Kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus merasa super? Mm-mm. Bagus ya? Bagus. Eh, gue tadi mau gini, aduh, gue pengen blok seseorang, tapi aduh udah males ya gitu. Gue lebih memilih untuk menyimak lo aja. Bicara mengenai itu juga ya gitu. It goes way deeper than just discussing matcha, labubu, and paddle gitu ya. Betapa kita itu didikte oleh algoritma. Ini adalah tamparan teman-teman ya. Sesederhana gini deh Iwet, eh, kita lihat orang mulai flexing di sosial media. Kita ikut-ikutan pasti. Terlepas dari lo mampu apa enggak, terlepas dari lo itu adalah value diri lo atau enggak, terlepas dari itu sebetulnya barang lo apa enggak, ya kan? Contoh contoh lain gitu kan tadi pagi gue juga baca katanya Kompas itu baru merilis berita Dirjen Pajak akan memantau menggunakan teknologi crawling untuk asupan pajak apa masukan pajaknya sesuai apa enggak dengan harta yang lo pamerin. Boleh-boleh aja kalau emang itu harta lo sok dah pamerin. Iya kan? Asal emang bener mah, tapi bertanggung jawab aja. Nah buat lo yang masih halu flexingnya, mulai deh say tahan-tahan diri dan bertanya, do I really like it? Also, gue suka ini, kayak apa tuh? Riding the wave ya, untuk mengejar viral. Semua membahas donat. Semua membahas donat gitu. Lu ikut-ikutan bahas donat. Padahal lu juga, lu konten lo sebenarnya nggak mengenai F&B, nggak pernah bahas kuliner. Donat, biar viral, biar viral. Kalau udah viral, kenapa? Lu lupa loh, untuk mengejar viral, lu melukai orang lain. Ya kan? Sebegitunya kah kita tuh moralnya tergilas hanya untuk ngejar viral. Gue suka tuh postingannya, ternyata bacanya Banggik. Gue kemarin bacanya Bangek. Karena koreksi gue gini, bacanya Banggik nggak sih kak? Oh iya ya, dia bilang gini, jangan lupa more than just virality, kita ini siapa? Value diri kita. Kemudian juga cara mengungkapkan pendapat ya Iwat ya. Oh yang viral, yang dapat perhatian, hook 1 menit, 1 detik pertama di TikTok itu yang marah-marah. Lu marah-marah aja. Terus membuat konten marah-marah, nyinyir, negatif, menjadi normalisasi buat kita semua. Buat apa? Kenapa kita ikut andil di dalam social mimicry ini? Di dalam memviralkan konten lo menginjak berapa banyak orang? Are you sure you can sleep better at night because you chip away your value just because virality? It's not who you are. You are downloading algorithm. Stop it. Gue tuh ada di sisi yang sebenarnya ini gue bisa bisa kalau misalnya gue nggak eling-eling bisa gila sih gue lama-lama. Apa tuh? Lo tau nggak kenapa? Apa tuh? Di satu sisi gue paham ya semua teori itu. Di Uh-uh. satu sisi I monetize algorithm. Iya. Kan dibilang di sini surveinya, ini social media did not invent this. Social media merely monetize it. Ada yang komentar gini, geng duet. Itu pilihan si Om Dave. Betul. Itu sebabnya aku pengen teman-teman untuk bisa memilih sedikit lebih baik sebelum mendahulukan personality lu didikte oleh algoritma dan hanya mengejar persepsi. Kemarin gue sempat diskusi Iwan sama ada satu teman gue. Gue punya satu teman ya yang
dia suka tuh gitu ketemu sama kreator ini ngobrol untuk dapat insight apa untuk bisnisnya dia gitu. Terus dia dapat masukan yang dia ceritain ke gue. Gitu Kak, gitu. Mungkin kamu juga bisa melakukan itu. Pantes gitu, growth kamu di sosial media itu plateau segitu-segitu aja. Soalnya kamu nggak pernah riding the wave sih. Kalau gue kan hobi tuh nyenggol-nyenggol orang. Bodoh amat deh, gue ribut kanan kiri. Yang penting konten gue naik. Terus gue gini, lo mau begitu? Gue enggak deh. That's where I draw the line. Gue gini, enggak. Hmm. I have fun with my social media. Hmm. Orang keranjang kuning, oh gue pengen punya uang jajan lebih, gue keranjang kuning. Tapi nyenggol-nyenggol orang gitu, itu istilahnya yang digunakan teman gue ya, nyenggol-nyenggol orang gitu. Enggak, I draw the line. No, that's not who I am. Hmm. Sometimes you need to pause and ask yourself, where do you draw your line? Hmm. Tadi juga ada yang bilang gini, berarti kalau nggak ikutan beli tumbler duet, nggak apa-apa dong. Lah itu sebabnya kan kita setiap kali merekomendasi produk, kita bilang, if the product speaks to you, go ahead. Kalau suka, boleh dibeli. Kalau nggak suka, atau lo hanya merasa akan keren pakai ini, no. Ya kan? Hmm. The beauty of life memang pilihan. Hmm. Ya kalau lo memonetize algoritma, itu pekerjaan lo. Hmm. Tapi kan secara pribadi, apakah lo ingin menjadi orang yang didikte oleh algoritma, itu juga adalah pilihan lo. Hmm. Ada yang nanya, Kak Iwet kenapa? Menanggapi Dave gini sebenarnya. Kayak, sorry ya, contoh terakhir sebelum lupa. Kayak kemarin gitu ya, kan gue ini udah pilates dari tahun 2000 ya. Kan ada aja tuh yang gini, hmm. kakak nggak mau pilates pas gue back pain. Pengen gue bilang gini, gue tuh udah pilates dari tahun 2000 gitu. Terus kemarin gue ngelihat gitu ya, influencer gitu. Oh my god, this core exercise, this pilates is so lit gitu. It burn my muscle core. Sementara yang dia posting, video yoga. Gue tuh gini, lo bisa bedain gak sih yoga sama pilates? Mungkin itu gerakan Pilates loh, Dave. I don't Be- know. bannernya yoga class. Oh ya udah, oke. Gue tuh cuma sebenarnya mau ngomentarin lo gini. Gue setuju di part bahwa semua harus dikembalikan kepada diri kita. Ya, gue setuju bahwa lo harus kenal diri lo supaya tujuannya agar lo tidak dikuasai oleh Iya, algoritma, tahu ini. gitu ya, gitu. Tapi ini kembali lagi juga kepada masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi adalah dalam artian gini. Lo, Dave itu bisa cukup privilege untuk ngomong begini karena dia punya sumber penghasilan dari hal-hal yang non-algoritma. Oke. Tapi ada orang yang ternyata memang sumber penghasilannya adalah dari algoritma. Sehingga dia akan berusaha keras untuk conquering the algorithm. How? Caranya adalah itu tadi, riding the wave, ngomel-ngomel, dan sebagainya. Kalau gue ngelihatnya gini sebenarnya, gue akan kembalikan kepada masing-masing orang untuk terserah lo mau gimana caranya. Tapi paling tidak lo harus sadar penuh lo melakukan itu karena apa dan alasannya apa. Bukan hanya karena ikut-ikutan. That's the point. Yes. Gitu ya. Karena ada juga beberapa orang loh, Dave, yang memang mereka, say misalnya influencer gitu ya. Their KPI is views. KPI mereka adalah numbers. Yang mau nggak mau mereka harus hack algoritmnya supaya viewsnya naik. Lucky you don't need that. Gitu. Oke. Cuma bear in mind, ketika kemudian lo mau masuk ke dalam dunia digital itu, lo pasti akan, bukan pasti, lo nggak mau lo harus ngikutin itu, mau nggak mau, dan itu yang sebenarnya
saat ini, gue bilang saat ini ya, belum bisa diubah. Mm-mm. Karena arahnya masih ke sana. Jadi, from this discussion, balik lagi. Yang perlu diambil adalah stay true to yourself. Iya, Ya kan? Stay true to yourself. At least ya, paling enggak, ketika lo melakukan sesuatu, bukan karena ikut-ikutan. Lo melakukan sesuatu karena lo tahu persis apa yang lo kerjain. Itu sih. iya. Lah, kan memang poin dari artikel ini, take away dari artikel ini adalah itu, Wet. Iya, betul. Iya, nggak, gue cuma mau menegaskan apa yang lo tegaskan. Seolah-olah kan lo mengatakan bahwa gue tuh anti banget dengan mereka yang menggunakan hook, gue anti banget mereka yang menggunakan algoritma. Enggak, gue tuh dari kacamata pengguna, kita sebagai pengguna, paling tidak sesuai dengan artikel ini. Kalau emang lo melakukan sesuatu, make sure sesuatu yang lo suka. Betul. If you want to buy matcha, make sure you really like matcha. So Betul. your money and time itu memang worthwhile. Betul. If you want to do Betul. paddle, make sure because you enjoy the exercise. Betul. If you want to buy donut, make sure it's worth your time and your money. Bukan Betul. karena lo nggak suka tapi dijajah oleh algoritma gitu. It chip away who you are. It become. Nah, ini memang pendapat pribadi gue sesuai dengan researchnya. Because if you always do this chasing trends, we'll end up become lonelier and lonelier and lonelier. Iya, betul. Betul. Gue cuma Good for you. khawatir. Iya, good for you. Kalau lo bisa ada di other side of the business gitu. Oh, emang orang suka nih algoritma. Gue dong dapat cuan dari algoritma. Ya, lo businessman sama seperti yang gue bilang. Nah, kita sebagai penikmat boleh dong. Kita juga punya pemahaman yang berbeda. Iya, boleh, boleh. Ntar nggak ada yang tap in sama kita, Kak. Kalau kakak terlalu saklek gitu. Loh, Aku tuh khawatir loh, Kak. Kakak tadi galak banget, Kak. Karena biar gimana pun, Kak, aku tetap kena KPI loh, Kak. Jangan galak-galak lah, Kak. no. Ih, tapi Iwet lu ngomong gitu tuh seolah-olah. Tapi kan value-nya dong, Wet, bukan Iya. bukan virality-nya yang diuber. Iya. Aduh, Kak. Zaman sekarang nggak bisa. Kadang-kadang tuh pedagang nggak ngelihat value, Kak. Yang mereka lihat tetap numbers-nya, Kak. Ya, biarlah ini menjadi doa kecilku Senggolan bahwa Amin. kadang-kadang biar balance juga kakak-kakak pedagang itu ya, pembeli gitu, pedagangnya gitu ya. On the other side of the business, janganlah cuman ngejar viral, kejar ada tanggung jawab value juga lah. Iya, Kak. Bener, Kak. Ntar kalau aku ketemu klien, aku yang masih beberes nih, Kak. Nah, Kakak boleh nih riap rambut sekarang, Kak. Kali-kali Mau nih para panas? pedagang-pedagang terkesima. Oh, panas. Sebel gue. Tapi ya Iwet ya, kalau soal ini pribadi ya. Ini pribadi. Gue Iya, ini tuh bener. kalau ini pribadi ya. Terlepas dari itu semua, kalau ini pendapat pribadi gue tuh paling tidak suka dan miris banget dan I am against mereka yang menjatuhkan orang lain untuk personal gain. Iya, iya. Gue Kalau tuh itu nggak- gue setuju. Iya, gue gitu. setuju itu. Itu gue setuju. Case in Gue point setuju. to be specific gitu ya. Iya, iya, Donat, kuliner gitu. iya, iya, Kenapa sih? iya, Why? iya, iya. Lo Gue nggak gue setuju. suka? Nggak Setuju. usah. Kenapa sih? Iya, iya. Gue setuju sama lo. Maksud gue juga terpapar tuh, Dave. Dengan maraknya cerita donat ini kan, terus kemudian tiba-tiba semua orang bikin konten donat gitu ya.
Kayaknya tuh dengan lo jemput donat, terus kemudian algoritmanya jadi membaca lo naik gitu. Itu agak ini sih, kasihan gitu jadinya kayak maksud gue gini, oke, lo mau riding the wave, tapi jangan kemudian jadi menyinggung orang lain, gitu kan? Jangan kemudian lo jadi kayak stepping on other people head untuk lo kemudian naik gitu. Itu gue setuju. Janganlah, hooknya jangan yang kayak gitu-gitulah gitu. Ya. Tapi all and all ya, akhirnya gue gini, kalian sadar nggak sih, yang pinter di dalam situasi ini adalah pedagang donatnya. Mm-mm. Menurut dia gini, lo suka kan melihat gue making a fool of myself? Mm-mm. Gue akan kasih terus loh, gue jejelin terus dengan konten-konten. Silahkan lo bikin begitu, lo kan juga membahas gue untuk mendapatkan virality kan? Silahkan. Mm-mm. Nah, gue juga harus Mm-mm. dapat sesuatu dong dari pembahasan lo. Mm-mm. 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 Jadi Setuju. she is a businesswoman, she is smart. Lo Ya. yang diperalat. Ya. Nah, bener. Itu satu lagi sih sebenarnya juga. Kadang-kadang kita yang kebawa-bawa sama tren, kebawa sama arus, nggak sadar bahwa lo sebenarnya sedang diperdaya sama orang yang bikin tren. That's why gue bilang tadi, point of view trendsetter tuh apa? Conquering. It's a power play. Lu pikir gitu ya, kita pikir kita merendahkan dia dengan membahas produknya dia. Sementara menurut dia gini, enggak. Lu justru meninggikan gue dengan menjelek-jelekan gue. I feed you all my stupidity, my geekiness, my weirdness, my alienation gitu. True. Jam 8 sudah 1 juta likes. Terima kasih banyak buat hari ini. Pembahasannya menarik sekali. Jadi pengingat juga buat kita semua. Jadi materi yang bisa gue bahas juga hari ini. Ya. Jadi ada yang nanya gini, Dev. Jadi siapa sebenarnya yang diperalat? Nah, ini buat kita pikirin di rumah habis siaran. Ya. Makasih ya. Buat yang sibuk nanya dari tadi, Luna kapan resepsi? Dicek aja Mbak WhatsApp-nya. Ada kok undangannya, dibaca WhatsApp-nya. Ada di undangan tuh ada kok tanggal, waktu, tempat. Kalau gini, ya saya nggak dapat WhatsApp-nya. Ya udah nggak usah dipusingin dia kapan mau resepsi, Bun. Berarti kamu nggak diundang. Ya udah, ya. Kalau cuma bilang gini pengen nonton, ya ditonton aja nanti juga muncul, Bun. Nah itu tadi sebenarnya intinya adalah mari kita naikin sedikit derajat kita, jangan cuma jadi penonton, jadi yang mikir ya. Halo. Bye. Boy.